Di tengah kekacauan perang besar Tiongkok kuno, satu nama membuat pasukan musuh gemetar. Seorang jenderal muda berpakaian putih, menembus ribuan tombak dan anak panah demi menyelamatkan putra rajanya. Dialah Zilong, jenderal legendaris dari era 3 kerajaan yang dikenal karena keberanian, kesetiaan, dan kemampuan bertarung yang nyaris tak tertandingi. Bagaimana seorang prajurit bisa menerobos lautan pasukan seorang diri dan mengubah namanya menjadi legenda selama ribuan tahun? Oh ya, beri like dan komen sejauh mana jangkauan video ini, share, subscribe juga beri masukan untuk channel ini. Terima kasih. Kenapa nama seorang jenderal dari zaman kuno masih hidup di antara kita hari ini? Kenapa kisah tentang seorang kesatria berpakaian putih yang menunggang kuda sendirian melawan ribuan musuh masih diceritakan dengan penuh kagum hampir 2000 tahun setelah kematiannya? Apa yang membuat seseorang seperti Zhao Yun, atau dikenal juga sebagai Zilong, menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan kemurnian hati, bahkan di zaman modern seperti sekarang? Di tengah dunia yang berubah cepat, di mana loyalitas sering tergantikan oleh kepentingan, dan kejujuran terasa seperti barang langka, nama Zhao Yun muncul seperti bayangan masa lalu yang menegur dengan lembut. Bukan karena dia menaklukkan banyak wilayah, bukan juga karena dia haus kekuasaan, tapi karena dia memegang teguh sesuatu yang sederhana, kehidupan yang dijalani dengan kehormatan. Bayangkan sejenak, Cina, abad ketiga Masehi. Negeri terpecah menjadi 3 kekuatan besar. Perang terjadi di setiap musim. Rakyat hidup dalam ketakutan. Para penguasa saling menipu, dan darah menjadi bahasa sehari-hari di tanah yang terbakar ambisi. Di tengah kekacauan itu, ada seorang prajurit yang memilih tetap setia. Seorang yang tidak pernah mengkhianati tuannya, bahkan ketika hidupnya terancam. Seorang yang dikenal karena putihnya jubah dan bersihnya hati. Zhao Yun tidak lahir dari keluarga besar. Dia tidak memiliki kekayaan yang luar biasa, tidak pula darah bangsawan. Namun dalam dirinya ada sesuatu yang lebih kuat dari pedang manapun. Keberanian untuk tetap benar ketika dunia memaksanya menyerah. Setiap langkahnya di medan perang bukan sekadar untuk kemenangan, tapi untuk melindungi orang yang percaya padanya. Bagi Zhao Yun, kesetiaan bukan sekadar sumpah, tapi cara hidup. Sejarah mencatat banyak pahlawan yang menang, tapi hanya sedikit yang tetap dikenang karena moralnya. Zhao Yun termasuk yang sedikit itu. Ketika pasukan musuh datang seperti badai, dia berdiri sendiri tanpa rasa takut. Ketika rekan-rekan seperjuangan mulai goyah, dia tetap tegak dengan mata yang menatap jauh, bukan pada kemuliaan, tapi pada kewajiban. Dan ketika banyak jenderal memilih jalan pintas demi nama besar, Zhao Yun memilih jalan panjang yang sunyi, jalan integritas. Bahkan legenda paling megah tentang dirinya, kisah penyelamatan bayi Liu Shan di pertempuran Changban, bukan hanya soal keberanian fisik. Itu tentang manusia yang tidak meninggalkan tanggung jawab di tengah bahaya. Tentang seseorang yang percaya bahwa nyawa satu anak kecil bisa seharga kerajaan. Dan mungkin itu sebabnya dunia tidak bisa melupakannya. Karena di balik baju zirah dan tombak panjang, Zhao Yun mengajarkan arti keberanian yang paling murni. Keberanian untuk tidak mengkhianati hati nurani sendiri. Kini, 1800 tahun telah berlalu, namun nama itu masih hidup dalam film, game, hingga mural dan patung di seluruh Asia. Anak muda memujanya bukan sekadar karena aksi heroik, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Karena di era yang penuh tipu daya ini, kita semua rindu pada sosok yang berani jujur. Dan disitulah letak keabadian seorang kesatria bernama Zhao Yun. Dia tidak sekadar bagian dari buku sejarah. Dia adalah cermin yang memantulkan pertanyaan untuk kita semua.
Apakah kita masih punya keberanian untuk setia, bahkan ketika dunia mengatakan tidak perlu? Jadi, siapa sebenarnya Zhao Yun? Bagaimana seorang prajurit sederhana bisa menjadi simbol moralitas yang tak lekang oleh waktu? Dan apa yang bisa kita pelajari dari hidupnya untuk menghadapi zaman yang penuh kebimbangan seperti sekarang? Mari kita mulai perjalanan menembus waktu, menyusuri jejak ksatria putih dari 3 kerajaan. Sosok yang hidup bukan untuk menang, tetapi untuk tetap benar, bahkan ketika seluruh dunia berlutut pada kepalsuan. Setiap legenda selalu dimulai dari tempat yang sederhana. Begitu juga dengan kisah Zhao Yun, sang ksatria putih yang kelak mengguncang sejarah 3 kerajaan. Namun jauh sebelum tombak peraknya menebas barisan musuh, perjalanan seorang pahlawan dimulai di sebuah wilayah bernama Changshan, di bagian utara Cina kuno, sekitar akhir abad kedua Masehi. Daerah itu keras, penuh bentangan padang rumput, dan pegunungan yang dingin di musim gugur. Rakyat hidup sederhana, tapi mereka tumbuh dengan mental baja. Anak-anak muda belajar bertahan sejak kecil, karena perbatasan selalu dipenuhi ancaman perang dan perampokan. Dalam lingkungan seperti itulah, karakter Zhao Yun ditempa. Keluarganya bukan keluarga besar penguasa, tapi termasuk terhormat di wilayahnya. Dibesarkan dalam suasana disiplin dan kejujuran, sosok muda bernama Zhao Yun belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari darah bangsawan, melainkan dari tindakan yang berbobot. Setiap hari, hidup mengajarkan satu pelajaran: hidup mulia lebih berharga daripada hidup panjang. Nilai ini menempel dalam jiwanya, dan kelak menjadi fondasi moral yang tak tergoyahkan. Pada masa itu, dinasti Han Timur sedang sekarat. Korupsi merajalela, para pejabat saling menjatuhkan, dan pemberontakan petani seperti pemberontakan Serban Kuning meledak di berbagai wilayah. Negara besar yang dulu megah kini terbakar dari dalam. Orang-orang berpendidikan kehilangan harapan, dan para pemimpin lokal mulai berebut wilayah untuk bertahan hidup. Bagi generasi muda seperti Zhao Yun, dunia tampak seperti ladang ujian yang menuntut pilihan berat. Bertarung, melarikan diri, atau mencoba memperbaiki keadaan. Dalam usia muda, Zhao Yun memilih menjadi bagian dari pasukan Gongsun Zan, seorang panglima yang cukup berpengaruh di utara. Di bawah kepemimpinan Gongsun Zan, disiplin militer ditegakkan ketat. Setiap prajurit diajari strategi, loyalitas, dan pentingnya menahan nafsu pribadi demi kepentingan kelompok. Zhao Yun berkembang cepat, bukan hanya karena kemampuan bertarung, tapi karena pikirannya yang tajam. Ketika banyak prajurit muda bangga karena keberanian, dia dikenal tenang dan bijak. Ketika pasukan lain bertarung dengan emosi, Zhao Yun memikirkan cara agar darah tidak tumpah sia-sia. Di masa inilah, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, Liu Bei. Pertemuan itu terjadi ketika Liu Bei mencari perlindungan kepada Gongsun Zan setelah kekalahan dari pasukan Cao Cao. Liu Bei saat itu bukan siapa-siapa, hanya seorang pemimpin kecil yang bermimpi memulihkan kejayaan dinasti Han. Namun dari sorot matanya, Zhao Yun melihat sesuatu yang berbeda. Bukan ambisi, melainkan kejujuran dan kepedulian terhadap rakyat. Keduanya segera saling menghormati. Liu Bei melihat Zhao Yun bukan sekadar prajurit, tetapi seorang dengan jiwa ksatria sejati. Sementara Zhao Yun melihat pada Liu Bei sosok pemimpin yang tidak memerintah dengan ketakutan, tapi dengan keteladanan. Sejak pertemuan itu, benih kesetiaan mulai tumbuh. Benih yang kelak menjadi dasar hubungan paling terkenal dalam sejarah 3 kerajaan. Namun perjalanan menuju kejayaan tidak langsung dimulai. Ketika Gongsun Zan masih berkuasa, Zhao Yun tetap mengabdi di bawah panjinya. Bahkan ketika Liu Bei berpindah wilayah, Zhao Yun memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Keputusan itu bukan karena ragu, tetapi karena menghormati struktur dan tanggung jawab. Dia tahu, kesetiaan yang sejati bukan berarti mengikuti siapapun secara buta, melainkan menjaga kehormatan di tempat di mana kaki berpijak saat itu. Waktu berlalu,
Perang semakin ganas. Gong Xunzan akhirnya tumbang dalam konflik melawan Yuan Shao, penguasa besar di utara. Ketika situasi itu terjadi, Zhao Yun memutuskan untuk meninggalkan pasukan yang runtuh dan kembali mencari Liu Bei. Keputusan tersebut menjadi titik balik sejarah. Dari sinilah perjalanan panjang bersama Liu Bei dan berdirinya kerajaan Shu Han dimulai. Namun, sebelum berbicara tentang pertempuran dan kemenangan, ada hal yang jarang disorot dari sosok Zhao Yun. Ketekunan dan rasa tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dalam catatan sejarah resmi Sang Wozis, Zhao Yun disebut sebagai prajurit yang sederhana dalam hidup, tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari perang. Ketika pasukan lain merampas hasil panen atau memungut upeti, Zhao Yun justru melindungi warga sipil. Dia tahu bahwa perang bukan alasan untuk melupakan kemanusiaan. Itulah yang membuatnya berbeda dari banyak jenderal lain di masanya. Bagi Zhao Yun, pedang hanyalah alat. Yang lebih penting adalah tangan yang memegangnya. Apakah digunakan untuk menindas atau untuk melindungi? Nilai ini sudah tertanam sejak masa muda, sejak hidup di wilayah yang keras tapi jujur. Ketika dunia di sekitarnya dipenuhi pengkhianatan, prinsip sederhana itulah yang menuntunnya tetap lurus. Orang-orang di Changshan mengenang sosoknya sebagai pemuda berjiwa teguh dan rendah hati. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakan meninggalkan kesan. Ketika banyak prajurit muda berlomba menunjukkan kekuatan, Zhao Yun justru menonjol karena kesabaran. Ketika banyak orang berlomba mencari pujian, dia lebih memilih diam dan bekerja. Bagi sebagian orang, itu mungkin terlihat membosankan. Namun bagi sejarah, karakter semacam itulah yang membuat nama seseorang abadi. Karakter yang ditempa dari tanah utara, di mana udara dingin memaksa manusia bertahan dengan kehendak, bukan dengan kata-kata. Karakter yang tidak terpengaruh oleh janji kekuasaan, karena tahu bahwa kekuasaan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Dan karakter itulah yang akan membuat Zhao Yun berbeda dari para jenderal lain. Seorang prajurit yang berperang bukan demi nama besar, tetapi demi menjaga nurani di tengah kekacauan. Perjalanan hidupnya belum dimulai sepenuhnya, tapi fondasi moral sudah terbentuk kokoh. Sebuah fondasi yang membuatnya tetap berdiri ketika banyak tokoh lain jatuh karena ambisi dan ketamakan. Saat banyak orang menjual kesetiaan demi kekuasaan, Zhao Yun memilih mempertahankan kehormatan, bahkan ketika itu berarti hidup lebih sulit. Itulah akar seorang ksatria sejati. Bukan jubah putih, bukan pedang berkilau, bukan pula gelar tinggi yang menjadikannya legenda, melainkan hati yang tidak mudah goyah, bahkan ketika dunia di sekitarnya runtuh. Dan dari akar inilah tumbuh sosok yang kelak menjadi pelindung, penasehat, sekaligus simbol kesetiaan abadi. Perjalanan berikutnya akan membawa Zhao Yun ke medan perang, ke dalam sejarah yang akan menuliskan namanya dengan tinta keberanian. Namun sebelum semua itu terjadi, dunia sedang menunggu seorang ksatria yang akan menyalakan cahaya kecil di tengah kegelapan besar tiga kerajaan. Karena setelah dari Changshan, langkahnya akan membawanya ke pertempuran, ke persahabatan, dan ke ujian paling berat dalam hidup seorang prajurit. Inilah awal dari kisah panjang tentang keberanian dan kesetiaan. Kisah seorang manusia bernama Zhao Yun. Setelah kejatuhan Gong Xunzan, dunia di utara Cina berubah menjadi ladang kekacauan. Kota demi kota jatuh ke tangan penguasa baru, dan para prajurit kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, Zhao Yun memilih jalan yang berbeda. Alih-alih mencari posisi aman di bawah penguasa kuat, langkahnya justru menuntun ke arah yang tak pasti, menuju seseorang yang pernah meninggalkan kesan mendalam. Liu Bei. Bagi banyak orang, keputusan itu tampak gila. Liu Bei saat itu hanyalah seorang pemimpin kecil, tanpa wilayah tetap, tanpa kekuatan besar, dan sering kalah dalam pertempuran. Tapi bagi Zhao Yun, kesetiaan tidak diukur dari seberapa kuat seseorang,
melainkan seberapa tulus niatnya untuk berbuat baik. Dan dari sekian banyak pemimpin di Cina waktu itu, hanya Liu Bei yang benar-benar berjuang, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk rakyat yang menderita akibat perang. Ketika keduanya bertemu kembali, tidak ada pesta besar atau upacara penyambutan. Hanya dua orang yang saling memahami lewat tatapan. Liu Bei tahu, Zhao Yun bukan sekadar prajurit yang bisa diperintah. Zhao Yun pun sadar, dirinya tidak lagi mencari tempat untuk bernaung, tetapi tujuan untuk diperjuangkan. Hubungan mereka tumbuh dari rasa hormat yang jujur. Liu Bei memberikan kepercayaan, dan Zhao Yun membalas dengan pengabdian yang tanpa pamrih. Keduanya membentuk ikatan yang tidak mudah dijelaskan oleh kata-kata. Sebuah hubungan yang melampaui sekadar perintah militer. Zhao Yun tidak pernah memanggil Liu Bei dengan nada tunduk seorang bawahan, melainkan dengan penghormatan seorang saudara yang rela mati demi keyakinan yang sama. Dalam masa awal kebersamaan mereka, Zhao Yun mulai menunjukkan karakter sejatinya di medan perang. Ketika pasukan Shu masih kecil dan sering dikejar-kejar oleh musuh, Zhao Yun menjadi tembok pertahanan yang tak tergoyahkan. Setiap kali pasukan terdesak, dia selalu berada di garis paling depan. Bukan karena ingin dikenal, tetapi karena tahu bahwa keberanian seorang pemimpin lapangan bisa menjadi nyawa bagi pasukannya. Keberanian yang tenang itulah yang membuat moral pasukan Shu tetap hidup, bahkan ketika kalah jumlah. Di pertempuran melawan Yuan Xiao dan Cao Cao, keberanian Zhao Yun mulai dikenal luas. Bukan hanya karena kemampuan bertarung, tapi juga karena kecerdasan taktik yang luar biasa. Dia tidak asal menyerang, tidak pernah bertindak gegabah. Banyak saksi sejarah mencatat bahwa dalam kekacauan perang, sosok berpakaian putih itu selalu tampak seperti bayangan yang bergerak di antara debu. Cepat, tenang, dan nyaris mustahil ditangkap musuh. Setiap gerakannya menunjukkan perhitungan yang matang, bukan keberanian kosong. Namun yang paling dikagumi oleh Liu Bei bukan sekadar kemampuan berperang, melainkan prinsip yang tak tergoyahkan. Ketika banyak panglima memilih menyerah atau berpindah pihak demi keselamatan, Zhao Yun tidak tergoda. Bahkan ketika situasi tampak tanpa harapan, kesetiaan kepada Liu Bei tidak pernah pudar. Setiap keputusan diambil berdasarkan kehormatan, bukan rasa takut kehilangan hidup. Bagi Zhao Yun, mati dengan terhormat jauh lebih baik daripada hidup dengan rasa malu. Ada satu kisah kecil yang jarang diceritakan dalam versi populer, tapi sangat menggambarkan karakternya. Suatu ketika, pasukan Shu berhasil merebut sejumlah besar barang jarahan setelah pertempuran. Banyak prajurit dan perwira lain mengambil bagian untuk diri mereka sendiri. Namun Zhao Yun justru mengumpulkan semuanya dan menyerahkannya kepada komando pusat. Ketika ditanya mengapa tidak mengambil apapun, jawabannya sederhana. Barang yang bukan hakku tidak akan membawa keberuntungan. Kalimat itu menyebar di antara pasukan Shu dan menjadi simbol disiplin moral di barisan mereka. Liu Bei sangat menghargai tindakannya. Sejak saat itu, setiap kali membahas strategi besar, nama Zhao Yun selalu disebut di antara lingkaran kepercayaan paling dalam. Tidak ada keputusan penting tanpa pertimbangannya. Bahkan Zhuge Liang, sang penasihat jenius, menghormati cara berpikirnya yang lugas namun tajam. Hubungan antara Zhao Yun dan Liu Bei tidak hanya dibangun di medan perang, tapi juga di saat-saat damai. Ketika pasukan berhenti bergerak, mereka sering berbicara tentang arti kekuasaan, rakyat, dan keadilan. Bagi Liu Bei, Zhao Yun adalah contoh ideal tentang apa artinya menjadi pelindung rakyat, bukan hanya pahlawan perang. Bagi Zhao Yun, Liu Bei adalah pemimpin yang layak dijaga hingga akhir napas. Namun kebersamaan itu tidak selalu mudah. Liu Bei sering berada dalam posisi sulit, dikejar musuh, kehilangan wilayah, bahkan pernah tidak punya tempat untuk bernaung. Dalam setiap masa kelam itu, Zhao Yun tidak pernah meninggalkan tuannya. Ketika banyak jenderal lain mulai ragu, dia tetap berdiri di sisi Liu Bei tanpa keluhan.
Itulah masa-masa yang menempa loyalitas menjadi baja. Dan kelak, kesetiaan itu akan diuji dalam situasi paling berbahaya yang pernah dialami pasukan Shu. Keberanian Zhao Yun bukan hanya soal bertempur, tapi juga tentang menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kemanusiaan. Di setiap pertempuran, dia selalu berusaha menghindari pembunuhan yang tidak perlu. Bagi dirinya, mengalahkan musuh bukan berarti menghancurkan manusia. Karena kemenangan sejati bukan ketika musuh mati, melainkan ketika hati sendiri tidak ternoda oleh kebencian. Sifat itu membuat banyak orang di luar Shu menghormatinya. Bahkan beberapa jenderal musuh mengakui ketulusan Zhao Yun dalam berperang. Mereka tahu, jika bertemu di medan tempur, lawan yang mereka hadapi bukan pembunuh, melainkan kesatria sejati yang berjuang karena kewajiban. Ketika pasukan Shu semakin berkembang, Zhao Yun mendapat peran yang lebih besar. Liu Bei mempercayakannya untuk melatih pasukan baru dan menjaga barisan penting. Disiplin yang diterapkan keras tapi adil. Tidak ada perlakuan istimewa. Tidak ada hukuman tanpa alasan. Zhao Yun selalu berada di tengah pasukannya, makan bersama mereka, berbaris di bawah panas dan hujan yang sama. Kehadiran seorang pemimpin yang mau hidup seperti prajurit menjadikan barisan Shu salah satu pasukan paling loyal di zamannya. Kehidupan Zhao Yun bersama Liu Bei bukan sekadar tentang perang, tapi tentang bagaimana dua karakter dengan visi yang sama membangun pondasi sebuah negara. Hubungan ini mencerminkan persahabatan yang tumbuh dari kejujuran, bukan kepentingan. Dan justru karena itulah, keduanya bisa bertahan melewati badai yang menggulung kerajaan-kerajaan lain. Namun setiap perjalanan besar selalu membawa ujian besar. Dan ujian itu datang ketika kekuatan Cao Cao mulai menekan dengan brutal. Pasukan Liu Bei terdesak hingga ke wilayah selatan. Rakyat melarikan diri, dan keadaan berubah menjadi kekacauan total. Dalam situasi itulah, Zhao Yun akan menghadapi momen paling legendaris dalam hidupnya. Pertempuran yang mengubahnya dari seorang jenderal hebat menjadi legenda abadi. Dari kesetiaan yang lahir dalam kesederhanaan, Zhao Yun akan menorehkan tindakan yang membuat seluruh dunia mengingat namanya. Tindakan yang tidak hanya menunjukkan kekuatan pedang, tapi juga kekuatan hati yang tak tergoyahkan. Sebuah peristiwa yang akan dikenang sebagai lambang keberanian sejati sepanjang masa. Pertempuran Changban. Kabut tebal menutupi lembah Changban. Suara kuda, tangisan, dan teriakan pasukan bercampur menjadi satu. Pasukan Liu Bei yang sudah kelelahan berhari-hari melarikan diri dari pengejaran Cao Cao, kini berada di ambang kehancuran. Ribuan warga sipil ikut berlari bersama mereka, membawa anak-anak, barang seadanya, dan harapan yang semakin menipis. Langit kelabu, tanah berlumpur, dan setiap langkah seperti menuju jurang maut. Di tengah kekacauan itu, Zhao Yun berdiri di atas kudanya, seekor kuda putih legendaris bernama Bai Long Ma. Matanya menatap ke arah belakang, ke arah tempat di mana musuh mulai mendekat seperti badai hitam. Bukan ketakutan yang tampak di wajahnya, melainkan tekad yang dingin dan tajam. Dalam kekacauan itu, tersiar kabar bahwa keluarga Liu Bei terpisah dari rombongan. Anak kecil Liu Bei, yang kelak dikenal sebagai Liu Shan, tertinggal bersama pengasuhnya di tengah ratusan pasukan musuh yang mengepung. Situasi itu membuat semua orang panik. Banyak prajurit kehilangan semangat, beberapa bahkan melarikan diri. Namun Zhao Yun tidak bergerak ke arah aman. Dia justru menarik tali kendali kudanya, menghadap ke medan pertempuran, dan menancapkan tombak ke tanah. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Selama napas ini masih ada, anak itu tidak akan dibiarkan mati. Dengan satu hentakan, kuda putih melesat menembus kabut. Musuh berteriak, panah berdesing, tombak-tombak berkilau di udara. Tapi Zhao Yun seperti badai perak yang tak tersentuh. Setiap gerakannya presisi, menusuk, menebas, berputar,
Semuanya dilakukan dengan ketenangan yang hampir tidak manusiawi. Para tentara Cao Cao berusaha mengepung, tapi satu demi satu tumbang tanpa sempat bereaksi. Seolah-olah kehadirannya di medan perang adalah perwujudan tekad itu sendiri. Peristiwa ini menjadi momen paling terkenal dalam sejarah hidupnya. Bukan karena jumlah musuh yang dikalahkan, tetapi karena motivasi di baliknya. Zhao Yun tidak sedang bertarung demi kemenangan. Dia sedang melawan waktu, melawan kemungkinan, dan melawan ketakutan manusiawi yang paling dasar, kehilangan orang yang dilindungi. Setelah menembus lapisan pertama musuh, Zhao Yun menemukan pengasuh bayi Liu Shan, tergeletak di tanah, terluka parah, tapi masih hidup. Dengan cepat, bayi itu diangkat, dibungkus dengan jubahnya, dan diletakkan di dadanya sambil memegang tombak dengan satu tangan. Bayangkan momen itu, seorang prajurit berpakaian putih, berlumuran debu dan darah, menunggang kuda di tengah ribuan musuh, sambil memeluk bayi yang menangis di dadanya. Pemandangan yang begitu kuat hingga ratusan tahun kemudian masih diceritakan sebagai simbol kesetiaan yang tak tergantikan. Ketika pasukan Cao Cao menyadari siapa yang berada di hadapan mereka, serangan semakin brutal. Anak panah hujan turun dari segala arah, tombak diarahkan ke tubuh dan kudanya, namun Zhao Yun bergerak lincah seperti angin. Setiap kali musuh mencoba mendekat, tombak perak berputar cepat, menciptakan jarak antara hidup dan mati. Tubuhnya terluka di beberapa bagian, darah menetes dari lengan dan bahu, tapi tatapannya tetap fokus. Tidak ada ketakutan, hanya keinginan tunggal untuk keluar dari neraka itu, bersama anak kecil yang digendongnya. Ketika jumlah musuh semakin banyak, Zhao Yun mengambil keputusan tak terduga. Daripada bertahan di satu titik, dia memilih terus bergerak, menembus formasi demi formasi. Kuda putihnya menjadi satu-satunya bayangan yang bisa dilihat di antara debu dan api. Musuh mulai ragu. Bagaimana mungkin satu orang bisa bertahan begitu lama? Desas-desus mulai menyebar di antara barisan musuh. Apakah dia manusia? Atau dewa perang yang turun ke bumi? Peristiwa ini bahkan sampai ke telinga Cao Cao sendiri. Melihat dari kejauhan, Cao Cao konon memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh Zhao Yun jika bisa ditangkap hidup-hidup. Sang panglima besar itu mengagumi keberanian musuhnya, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah perang brutal seperti itu. Namun Zhao Yun tidak bisa ditangkap. Setiap kali pasukan mengepung, dia menembusnya. Setiap kali tampak lemah, dia kembali bangkit. Sampai akhirnya, setelah berjam-jam pertempuran tanpa henti, Zhao Yun berhasil keluar dari kepungan dan menemukan Liu Bei di tempat aman. Tubuhnya penuh luka, baju zirah robek, tapi di pelukannya bayi kecil itu masih hidup. Ketika Zhao Yun turun dari kuda dan menyerahkan anak itu kepada Liu Bei, suasana menjadi hening. Liu Bei tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh, bukan hanya karena anaknya selamat, tapi karena menyadari jenis kesetiaan yang tidak bisa dibeli oleh gelar atau kekuasaan. Liu Bei berkata dengan suara bergetar, "Aku kehilangan banyak pasukan, tapi mendapatkan seorang pahlawan sejati." Kata-kata itu tercatat dalam sejarah dan menjadi kalimat yang membekukan waktu. Sejak hari itu, Zhao Yun dikenal sebagai jenderal berpakaian putih, simbol keberanian dan kesetiaan tanpa batas. Legenda tentangnya menyebar ke seluruh negeri, diceritakan oleh prajurit, rakyat, bahkan musuh yang kalah sekalipun. Namun di balik semua kehebatan itu, Zhao Yun tidak pernah menyombongkan diri. Ketika orang lain memujinya, jawabannya selalu sederhana. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelindung." Tidak ada kesombongan, tidak ada pencitraan. Bagi dirinya, tugas seorang prajurit bukan mencari kemuliaan, tetapi memastikan orang yang dilindungi tetap hidup. Pertempuran Changban bukan hanya tentang perang, tapi tentang moral manusia di tengah kekacauan. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak muncul dari amarah, melainkan dari kasih.
Zhao Yun berjuang bukan karena benci pada musuh, tetapi karena cinta kepada orang yang harus dijaga. Dan cinta semacam itu lebih kuat dari ribuan pedang. Sejak hari itu, setiap kali nama Zhao Yun disebut, orang tidak hanya mengingat pedangnya, tapi juga hatinya. Seorang prajurit yang bisa menembus ribuan musuh, tapi tidak pernah kehilangan sisi kemanusiaan. Seorang pelindung yang tahu bahwa tugas seorang ksatria bukan hanya memenangkan pertempuran, tapi menjaga kehidupan di tengah kehancuran. Pertempuran Changban menjadi puncak awal dari legenda Zhao Yun, titik di mana manusia berubah menjadi simbol. Dari sana, perjalanan hidupnya akan terus berkembang. Dari jenderal medan perang menjadi penjaga moral dalam pemerintahan Shu yang baru lahir. Setelah darah dan debu mereda, Zhao Yun kembali berdiri di samping Liu Bei, bukan sebagai prajurit biasa, melainkan sebagai bagian dari sejarah yang akan dikenang selamanya. Namun perjalanan belum selesai, karena setelah pertempuran ini, masih ada banyak ujian yang menunggu. Bukan lagi ujian kekuatan, tapi ujian kehormatan dan kebijaksanaan. Perang akan terus berkobar, kerajaan akan tumbuh dan runtuh, tapi kesetiaan Zhao Yun akan tetap menjadi fondasi yang tak tergoyahkan di antara semua badai itu. Dan di sanalah bab berikutnya dimulai, ketika seorang ksatria putih belajar bahwa memenangkan hati rakyat jauh lebih sulit daripada memenangkan perang. Setelah pertempuran Changban yang mengguncang seluruh negeri, nama Zhao Yun tidak lagi sekadar dikenal di kalangan prajurit. Legenda tentang jenderal berpakaian putih menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke istana. Tapi bagi Zhao Yun sendiri, kemenangan itu bukan alasan untuk berbangga. Setiap perang yang dimenangkannya hanya membuatnya lebih sadar akan harga yang harus dibayar untuk sesuatu bernama perdamaian. Dalam tahun-tahun berikutnya, Liu Bei akhirnya berhasil menegakkan kembali kekuatannya di wilayah barat, di bawah panji kerajaan Shu Han. Bersama Zhuge Liang, sang penasihat cerdas, Liu Bei mulai membangun struktur pemerintahan yang berlandaskan keadilan dan moralitas. Dan di tengah semua itu, Zhao Yun mendapat posisi penting, bukan karena popularitas, tapi karena kejujuran dan kebersihannya dari ambisi pribadi. Namun perjalanan ini tidak lagi hanya tentang perang di medan terbuka. Perlahan, Zhao Yun belajar bahwa pertempuran yang paling sulit bukan melawan ribuan musuh, tetapi melawan godaan kekuasaan dan kepentingan di dalam pemerintahan sendiri. Inilah babak baru dalam hidupnya, saat seorang ksatria harus menjadi penjaga moral di dunia politik yang rumit. Zhao Yun tidak pernah tertarik pada pangkat atau gelar. Bahkan ketika Liu Bei memberinya jabatan tinggi, ia selalu menolak penghargaan yang dianggap berlebihan. Katanya suatu ketika, seorang prajurit tidak perlu mahkota untuk menunjukkan keberanian, cukup tindakan yang jujur. Kalimat sederhana itu membuat banyak pejabat malu, terutama mereka yang berlomba mencari posisi dan hadiah. Dalam urusan administrasi, Zhao Yun dikenal sangat disiplin. Ketika pasukan Shu mulai berkembang pesat, banyak prajurit muda tergoda untuk mengambil keuntungan dari rakyat yang mereka lindungi. Namun setiap kali laporan semacam itu sampai ke Zhao Yun, tindakan cepat diambil tanpa pandang bulu. Hukuman dijatuhkan dengan adil, tanpa rasa takut pada status atau hubungan. Bagi dirinya, keadilan bukan soal belas kasihan, tapi soal menjaga kepercayaan rakyat terhadap Panji Shu. Zhao Yun juga dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Dia tidak hanya melatih pasukan untuk kuat secara fisik, tapi juga secara mental dan moral. Setiap pagi sebelum latihan, ia selalu memberikan pengingat singkat kepada tentaranya. Pedang tajam bisa memotong musuh, tapi hati yang bersih bisa menundukkan keburukan. Kata-kata itu menjadi semacam prinsip tak tertulis dalam pasukan Shu, yang kemudian terkenal bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga karena kedisiplinan, yang jarang dimiliki pasukan lain. Sementara banyak jenderal terkenal di era itu, dikenal karena kemenangan besar di medan perang,
Zhao Yun justru dikenal karena keberanian dalam menolak sesuatu yang salah. Salah satu kisah yang memperlihatkan hal ini terjadi setelah Liu Bei berhasil merebut wilayah Chengdu dari penguasa lokal Liu Zhang. Ketika kemenangan dirayakan, banyak pejabat dan jenderal meminta agar rakyat diwajibkan memberikan upeti besar sebagai simbol loyalitas. Zhao Yun menolak keras gagasan itu. Baginya, kemenangan yang dibangun di atas penderitaan rakyat bukanlah kemenangan sejati. Dia langsung mendatangi Liu Bei dan berkata dengan nada tegas, "Rakyat baru saja lepas dari perang. Jangan biarkan mereka membayar harga untuk kebanggaan kita." Liu Bei terdiam lama setelah mendengarnya, dan pada akhirnya, kebijakan upeti besar itu dibatalkan. Keputusan tersebut membuat rakyat Chengdu memandang Shu sebagai pemerintahan yang benar-benar peduli, bukan sekadar penakluk baru. Semuanya karena satu orang yang berani berbicara jujur di tengah euforia kemenangan. Zhao Yun juga dikenal bijak dalam menilai lawan. Ketika Zhuge Liang mulai menyusun strategi besar melawan Cao Wei, banyak jenderal mendesak agar pasukan segera menyerang demi membalas dendam masa lalu. Namun, Zhao Yun dengan tenang mengingatkan bahwa perang sebaiknya menjadi jalan terakhir, bukan pelampiasan emosi. Katanya, menang dengan kepala dingin jauh lebih mulia daripada menang karena amarah. Kata-kata itu membuat Zhuge Liang tersenyum, bukan karena menentang, tapi karena menemukan keseimbangan antara kecerdasan dan kebijaksanaan dalam sosok Zhao Yun. Hubungan antara Zhao Yun dan Zhuge Liang menjadi salah satu duet moral paling menarik dalam sejarah Shu. Yang satu ahli strategi dengan pikiran seperti cermin, yang lain prajurit dengan hati sejernih mata air. Zhuge Liang sering berkata, "Jika seluruh jenderalku memiliki hati seperti Zhao Yun, aku tidak perlu mengkhawatirkan masa depan Shu." Dalam banyak ekspedisi militer setelah kematian Liu Bei, Zhao Yun tetap aktif meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Ketika Zhuge Liang memimpin ekspedisi ke utara melawan Wei, Zhao Yun ditugaskan menjaga pasukan cadangan dan mengawal logistik. Banyak yang menganggap itu posisi kecil, namun bagi dirinya, tidak ada tugas kecil jika dilakukan dengan tanggung jawab besar. Dan benar saja, ketika logistik pasukan hampir jatuh ke tangan musuh, Zhao Yun menggunakan taktik tipu arah untuk menyelamatkan seluruh persediaan. Ia tidak hanya mempertahankan suplai makanan, tapi juga menyelamatkan ribuan nyawa prajurit yang menggantungkan hidup pada perbekalan itu. Setelah kemenangan tersebut, Zhuge Liang memberi penghargaan resmi, tapi Zhao Yun menolak. Dia berkata, "Kemenangan tanpa kehilangan adalah hadiah yang paling berharga." Sikap seperti itu semakin memperkuat citranya sebagai simbol kejujuran dan integritas di mata pasukan Shu. Namun di balik semua ketenangan dan kebijaksanaannya, Zhao Yun menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa usia semakin tua, perang tak kunjung usai, dan dunia terus berputar tanpa kepastian. Meski begitu, dia tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa nilai-nilai kebaikan harus dijaga, sekecil apapun. Bagi dirinya, menjadi jujur di zaman yang penuh tipu daya sudah merupakan bentuk perlawanan yang paling luhur. Hidup Zhao Yun tidak diwarnai dengan kekayaan, tidak pula dengan gelar tinggi. Tapi justru karena itu, warisannya bertahan begitu lama. Ketika banyak nama besar dalam sejarah tiga kerajaan hilang dalam kontroversi, nama Zhao Yun tetap bersih seperti permukaan air yang tenang. Tidak ada catatan tentang pengkhianatan, keserakahan, atau ambisi politik. Hanya satu garis lurus yang membentang dari awal sampai akhir: kesetiaan. Bagi rakyat Shu, Zhao Yun bukan hanya jenderal. Dia adalah lambang keadilan yang hidup di antara mereka. Ketika orang-orang bercerita tentang ksatria putih yang menunggang kuda, melindungi anak kecil di tengah ribuan musuh itu, bukan hanya kisah heroik, tapi pengingat bahwa dalam setiap zaman, selalu ada seseorang yang memilih untuk setia pada nuraninya meski dunia di sekelilingnya tidak.
Zhao Yun membuktikan bahwa keberanian sejati tidak berakhir di medan perang. Keberanian sejati justru diuji ketika seseorang memiliki kekuasaan untuk berbuat salah, namun memilih untuk tetap berbuat benar. Dan dalam ujian semacam itulah, nama Zhao Yun bersinar paling terang. Cerita tentang dirinya bukan hanya catatan masa lalu, tapi cermin bagi siapapun yang hidup di masa kini. Tentang bagaimana menjaga kehormatan di dunia yang terus berubah. Tentang bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan empati. Dan tentang bagaimana kekuasaan sejati selalu lahir dari hati yang bersih. Namun perjalanan belum berakhir. Karena setelah semua kemenangan dan kehormatan itu, Zhao Yun harus menghadapi masa senja. Masa ketika tubuh melemah, tapi jiwa tetap menyala. Masa ketika seorang ksatria belajar menerima bahwa setiap legenda akhirnya akan berpulang, namun warisan moralnya akan terus hidup selama dunia masih mengenang nama kebaikan. Waktu tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh seorang ksatria yang pernah menembus ribuan musuh dan berdiri di sisi raja. Tahun demi tahun berlalu, dan di wilayah barat yang damai, sosok Zhao Yun perlahan memasuki masa senjanya. Rambut yang dulu hitam legam, kini mulai memutih, tapi sorot matanya tetap tajam seperti dulu. Tatapan seorang penjaga yang belum mau beristirahat. Setelah kepergian Liu Bei, keadaan Shu berubah. Kerajaan mulai dipimpin oleh Liu Shan, anak yang dulu diselamatkan Zhao Yun di lembah Changban. Zhuge Liang memegang kendali pemerintahan, mencoba menyeimbangkan ambisi politik dan idealisme yang diwariskan oleh pendahulunya. Di tengah arus baru itu, Zhao Yun memilih tetap berada di barisan belakang, menjaga ketertiban pasukan, dan memberi nasihat kepada generasi muda yang mulai menggantikan barisan lama. Bagi banyak orang di Istana Shu, Zhao Yun adalah simbol masa lalu yang penuh kejayaan. Namun bagi dirinya, masa lalu bukan sesuatu untuk disembah, melainkan untuk dijaga agar tidak hilang arah. Dia tahu, kerajaan bisa berubah, raja bisa berganti, tapi prinsip seorang ksatria harus tetap sama. Berani, jujur, dan setia pada kebenaran. Meski tidak lagi sering turun ke medan perang, Zhao Yun tetap aktif melatih prajurit baru. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, dia berdiri di halaman latihan, memegang tombak perak yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, tapi gerakannya tetap presisi, seolah setiap ayunan tombak masih menyimpan ingatan dari ribuan pertempuran. Para prajurit muda memandangnya dengan kagum, bukan karena kehebatannya semata, tapi karena ketulusan yang terpancar dari sikapnya. Zhao Yun tidak pernah berbicara dengan nada sombong. Dalam setiap ajarannya, dia selalu menekankan bahwa menjadi ksatria bukan tentang kemenangan, melainkan tentang cara menjaga hati di tengah kekacauan. Kalimat yang paling sering diulangnya adalah, keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran. Dan kebijaksanaan tanpa keberanian hanya akan melahirkan penyesalan. Kata-kata itu menjadi warisan moral yang melekat di benak generasi baru pasukan Shu. Namun di balik ketenangan hidupnya, Zhao Yun menyadari sesuatu yang tak bisa dihindari. Kerajaan Shu mulai kehilangan arah. Setelah kematian Zhuge Liang, banyak pejabat mulai memperebutkan kekuasaan. Intrik politik tumbuh di balik tembok istana, dan nilai-nilai yang dulu menjadi dasar kerajaan mulai terkikis perlahan. Bagi Zhao Yun, itu adalah luka yang lebih menyakitkan daripada 1000 pedang. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cita-cita besar yang dulu diperjuangkan oleh Liu Bei dan Zhuge Liang mulai pudar oleh ambisi pribadi. Namun alih-alih marah, Zhao Yun memilih jalan berbeda. Dia tidak ikut memperdebatkan kekuasaan. Dia tidak mengutuk generasi baru yang mulai lupa sejarah. Sebaliknya, dia memutuskan untuk tetap berada di tengah rakyat, tempat di mana semangat sejati Shu masih hidup. Setiap kali berjalan di pasar, orang-orang menyapanya dengan penuh hormat.
Anak-anak kecil berlari sambil berteriak, "Itu Jenderal Zhao!" Dan setiap kali mendengarnya, Zhao Yun hanya tersenyum. Senyuman yang tenang, seolah mengatakan, legenda tidak harus besar, cukup berarti bagi yang masih percaya. Tahun-tahun terakhir, hidupnya dihabiskan di sebuah kediaman sederhana di Chengdu. Rumah itu tidak besar, tapi selalu terbuka untuk siapapun yang datang mencari nasihat. Banyak prajurit muda datang, bukan untuk belajar bertarung, melainkan untuk belajar bagaimana hidup dengan kehormatan. Setiap tamu selalu disambut dengan teh hangat, percakapan singkat, dan kalimat yang menenangkan. Jangan biarkan dunia mengubah hatimu. Biarlah hatimu yang mengubah dunia, katanya suatu sore kepada seorang perwira muda. Kalimat itu kemudian menjadi terkenal di kalangan pasukan Shu, bahkan hingga bertahun-tahun setelah Zhao Yun tiada. Pada masa tuanya, Zhao Yun sering duduk sendirian di halaman rumahnya, memandangi langit barat saat matahari mulai tenggelam. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan, seolah membisikkan kenangan dari masa lalu. Dalam diamnya, ia mengingat wajah-wajah yang telah pergi. Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang. Saudara seperjuangan yang dulu bersumpah untuk melindungi rakyat bersama. Kini semuanya tinggal kenangan. Namun di hatinya, janji itu tidak pernah berakhir. Suatu hari, ketika kesehatannya mulai melemah, seorang perwira muda bertanya kepadanya, "Jenderal, apakah ada hal yang masih disesalkan?" Zhao Yun menatap jauh ke arah pegunungan, lalu menjawab pelan, "Tidak ada penyesalan. Hidup yang diisi dengan kesetiaan sudah cukup, tapi aku berharap kelak masih ada yang berani memegang prinsip di dunia yang semakin berubah." Hari-hari terakhir Zhao Yun datang dengan damai. Tidak ada perang, tidak ada pertempuran besar. Hanya senja yang perlahan turun di langit Shu, dan suara angin yang menyapu halaman tempat sang ksatria duduk diam. Ketika napas terakhirnya tiba, tubuhnya lemah, tapi wajahnya tetap tenang. Tombak perak yang menemaninya selama puluhan tahun diletakkan di samping tempat tidurnya. Sebelum menutup mata, Zhao Yun konon berbisik lirih, "Liu Bei, tugas sudah selesai." Berita kepergiannya mengguncang seluruh negeri. Rakyat Chengdu menangis, prajurit menundukkan kepala, dan Raja Shu memerintahkan hari berkabung nasional. Seluruh kota dipenuhi bendera putih, bukan sebagai tanda duka semata, tapi simbol dari kehidupan sang ksatria berpakaian putih yang telah berakhir dengan kehormatan sempurna. Bahkan, musuh-musuh Shu pun memberi penghormatan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa beberapa jenderal Wei yang pernah bertempur melawannya mengirim surat belasungkawa, menyebut Zhao Yun sebagai prajurit tanpa celah. Sebuah penghormatan langka dari pihak lawan, tanda bahwa kebaikan sejati bisa melampaui batas politik dan perang. Setelah pemakamannya, rakyat Shu sering berziarah ke makamnya di Gunung Selatan Chengdu. Mereka meletakkan bunga putih dan berdoa dengan khidmat. Bagi mereka, Zhao Yun bukan hanya pahlawan perang, tapi penjaga moral, contoh hidup dari kata setia tanpa pamrih. Legenda tentang dirinya terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan dengan nada berlebihan, tapi dengan rasa hormat yang tulus. Zhao Yun meninggalkan dunia tanpa kekayaan, tanpa istana, tanpa warisan keluarga besar. Namun yang ditinggalkannya jauh lebih berharga, warisan nilai. Bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang diwariskan oleh darah bangsawan, tetapi dipupuk oleh hati yang jujur. Bahwa keberanian tidak selalu berarti berperang, kadang berarti berdiri sendiri ketika semua orang memilih diam. Dan disitulah letak keabadiannya. Karena setiap kali dunia berbicara tentang keadilan, nama Zhao Yun akan selalu muncul, bukan sebagai legenda yang jauh, tapi sebagai pengingat bahwa manusia bisa menjadi luar biasa hanya dengan berpegang pada kebenaran sederhana. Senja di Shu berakhir dengan cahaya yang hangat, dan di tengah langit oranye itu, bayangan seorang penunggang kuda putih seolah melintas perlahan,
menatap dunia yang pernah dijaganya dengan sepenuh hati. Dan meskipun tubuhnya telah tiada, semangatnya tetap hidup di setiap cerita, di setiap nama yang berani berdiri untuk kebenaran, dan di setiap hati yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Karena legenda sejati tidak pernah mati. Mereka hanya berubah menjadi cahaya, menuntun generasi berikutnya untuk tidak melupakan arti kata setia. Setiap zaman punya pahlawannya sendiri. Namun hanya sedikit yang meninggalkan warisan nilai yang tetap relevan berabad-abad kemudian. Zhao Yun bukan hanya sosok legendaris dari Tiongkok kuno, tapi cermin universal tentang integritas, keberanian, dan loyalitas. 3 hal yang semakin langka di dunia modern. Dan justru karena itulah, kisahnya penting untuk dibicarakan hari ini, terutama bagi generasi muda Indonesia. Mari kita bicara jujur. Dunia sekarang tidak kekurangan orang cerdas, tapi kekurangan orang berkarakter. Banyak yang pandai berbicara tentang idealisme, tapi goyah saat dihadapkan pada kepentingan pribadi. Dalam konteks inilah, sosok Zhao Yun menjadi relevan, bukan karena pedangnya, tapi karena keteguhan moralnya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil darinya adalah loyalitas tanpa pamrih. Zhao Yun setia kepada Liu Bei, bukan karena pangkat, uang, atau kedudukan, tapi karena menghargai nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh tuannya. Dia memilih berdiri di sisi pemimpin yang jujur meski kalah, daripada bergabung dengan penguasa kuat yang tidak bermoral. Dalam dunia kita hari ini, itu artinya setia pada prinsip, bukan pada orang. Bekerja dengan integritas meskipun tidak ada yang melihat, dan tetap jujur meski dunia di sekitar penuh tipu daya. Loyalitas seperti ini penting untuk Indonesia modern, karena kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang paling bisa dipercaya. Ketika kejujuran jadi dasar setiap tindakan, entah di pemerintahan, bisnis, pendidikan, atau kehidupan sosial, maka fondasi bangsa akan kokoh. Zhao Yun mengajarkan bahwa kesetiaan kepada nilai lebih penting daripada kesetiaan kepada jabatan. Pelajaran kedua adalah kepemimpinan yang memberi contoh, bukan perintah. Zhao Yun tidak pernah memimpin dengan suara keras atau ancaman. Ia memimpin dengan tindakan nyata, berani di depan, adil di tengah, dan rendah hati di balik layar. Konsep ini sangat cocok diterapkan di Indonesia, di mana banyak pemimpin masih berorientasi pada kekuasaan, bukan keteladanan. Generasi muda bisa belajar bahwa kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal tanggung jawab. Siapapun yang mau menjaga nilai dan melindungi kebenaran, bahkan di lingkup kecil seperti sekolah, komunitas, atau tempat kerja, sudah mempraktikkan kepemimpinan sejati. Pelajaran ketiga, berani mengambil keputusan benar meski sendirian. Zhao Yun tidak pernah menunggu dukungan mayoritas untuk berbuat benar. Saat semua orang menjarah rampasan perang, dia menolak. Ketika rekan-rekan jenderalnya ingin menekan rakyat dengan pajak, dia berdiri melawan. Sikap seperti itu menggambarkan moral yang tidak bergantung pada opini publik. Dan di zaman sekarang, ketika arus informasi cepat dan tekanan sosial tinggi, keberanian moral menjadi mata uang langka. Generasi muda Indonesia perlu memahami bahwa keberanian paling tinggi bukan melawan orang lain, tapi melawan keinginan sendiri untuk ikut arus yang salah. Pelajaran keempat adalah disiplin dan konsistensi. Zhao Yun dikenal tak pernah longgar terhadap dirinya sendiri. Baik dalam perang atau masa damai, dia hidup dengan prinsip teratur, tidak berlebihan, dan tidak tergoda oleh kemewahan. Kedisiplinan seperti ini adalah kunci keberhasilan dalam konteks apapun, dari belajar, bekerja, hingga membangun negara. Indonesia butuh lebih banyak orang yang mampu bekerja konsisten, bukan hanya bersemangat di awal, lalu hilang arah di tengah jalan. Pelajaran kelima, dan mungkin yang paling penting, adalah mengutamakan kemanusiaan di atas kemenangan. Zhao Yun berperang bukan karena ambisi,
tapi karena ingin melindungi orang yang lemah. Dia bisa saja menjadi pembunuh hebat, tapi memilih menjadi pelindung. Itu nilai yang luar biasa, menang tanpa kehilangan sisi manusiawi. Dan jika nilai itu diterapkan di Indonesia, maka segala bentuk kekerasan sosial, korupsi, dan ketidakadilan akan berkurang. Karena akar masalahnya, ego dan ketamakan, digantikan oleh empati. Sekarang, bayangkan jika semangat Zhao Yun diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pegawai yang jujur dalam tugas kecil, pemimpin yang adil tanpa pandang bulu, pengusaha yang tidak curang, pelajar yang menepati janji, polisi yang berani menolak suap, jurnalis yang menulis tanpa manipulasi. Semua itu mungkin terjadi jika nilai loyalitas, keberanian, dan kehormatan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Zhao Yun tidak hidup untuk mencari pujian. Dia hidup untuk menjaga nurani di tengah dunia yang keras. Dan itulah yang paling dibutuhkan Indonesia hari ini. Bukan lebih banyak slogan, tapi lebih banyak keteguhan hati. Negara besar ini tidak akan maju hanya dengan kecerdasan intelektual, tapi dengan kecerdasan moral. Zhao Yun mengingatkan bahwa ketika seseorang menjaga kebenaran meski sendiri, dia sebenarnya sedang menjaga masa depan banyak orang. Dalam konteks generasi muda, nilai ini bisa diterjemahkan lebih sederhana. Jangan takut jadi berbeda karena memilih jujur. Jangan malu terlihat kuno karena tidak ikut budaya curang. Jangan menunggu menjadi pemimpin besar untuk melakukan hal benar. Cukup mulai dari diri sendiri. Zhao Yun menunjukkan bahwa kehebatan bukan hasil dari lahir di tempat istimewa, tapi dari keputusan sederhana yang diulang setiap hari. Memilih untuk tidak mengkhianati hati sendiri. Jika nilai itu dijaga, maka Indonesia tidak akan kekurangan orang hebat. Karena setiap generasi yang berani hidup jujur adalah benteng moral bagi bangsanya. Dan selama masih ada orang seperti itu, negeri ini akan selalu punya harapan. Zhao Yun mungkin hidup di zaman berbeda, di negeri yang jauh, tapi semangatnya universal. Loyalitasnya bisa diterjemahkan menjadi dedikasi untuk bangsa. Keberaniannya bisa menjadi inspirasi untuk melawan korupsi moral. Disiplinnya bisa menjadi contoh bagi pekerja keras di setiap bidang. Dan empatinya bisa menjadi dasar bagi bangsa yang ingin bersatu tanpa saling menjatuhkan. Bila setiap orang di Indonesia menyalakan sedikit saja semangat Zhao Yun dalam hidupnya, menjaga kejujuran dalam bekerja, menjaga integritas dalam memimpin, dan menjaga kemanusiaan dalam setiap keputusan, maka kita sedang menciptakan ulang semangat ksatria putih itu, bukan di medan perang, tapi di kehidupan nyata bangsa ini. Zhao Yun sudah tiada, namun namanya tetap hidup, bukan karena kemenangan perang, tapi karena kemenangan moral. Dan mungkin, di tengah tantangan zaman ini, dunia butuh lebih banyak Zhao Yun baru. Orang-orang yang tidak mencari kehormatan, tapi membuat kehormatan datang karena sikapnya. Kisahnya bukan dongeng, melainkan pesan bahwa menjadi manusia yang setia pada nurani adalah bentuk kepahlawanan yang paling abadi. Karena pada akhirnya, sejarah tidak menulis siapa yang paling kaya atau paling berkuasa, tetapi siapa yang tetap berdiri tegak ketika semua orang memilih untuk membungkuk. Dan seperti kata pepatah lama, pedang bisa berkarat, tapi kehormatan tidak pernah pudar. Begitulah cara Zhao Yun hidup, dan begitulah seharusnya kita melangkah, sebagai bangsa yang besar, karena nilai, bukan sekadar karena nama. Dalam sejarah panjang manusia, hanya sedikit nama yang mampu bertahan melintasi zaman. Sebagian dikenal karena kekuasaan, sebagian karena kemenangan. Namun Zhao Yun dikenang bukan karena ia menaklukkan dunia, melainkan karena ia menaklukkan dirinya sendiri. Dia bukan penguasa, bukan orang terkaya, bukan tokoh yang memerintah dari singgasana. Dia hanyalah seorang prajurit yang memilih hidup dengan prinsip, jujur, setia, dan berani menjaga hati nurani, bahkan ketika dunia berubah arah.
Dan mungkin disitulah letak keagungan sejati seorang manusia. Kita sering berpikir bahwa menjadi pahlawan berarti harus memenangkan perang besar, menulis sejarah, atau mengubah dunia dengan tangan sendiri. Namun kisah Zhao Yun menunjukkan hal sebaliknya. Kadang, menjadi pahlawan cukup berarti tidak mengkhianati kebenaran. Meskipun tak ada yang melihat, menjadi pahlawan bisa sesederhana berdiri tegak di tengah badai, saat semua orang memilih untuk tunduk. Zhao Yun tidak pernah menginginkan ketenaran. Namun karena ketulusannya, sejarah justru menulisnya sebagai sosok abadi. Setiap langkah hidupnya meninggalkan jejak moral, setia pada kebenaran, berani tanpa kesombongan, kuat tanpa kekerasan, dan rendah hati tanpa kelemahan. Itulah alasan mengapa, setelah ribuan tahun berlalu, namanya masih hidup, bukan di buku, tapi di hati orang-orang yang menghargai makna kata kehormatan. Kini, saat kita menatap dunia modern yang penuh godaan dan ambisi, kisah Zhao Yun menjadi cermin yang jujur. Ia seakan bertanya kepada kita, apakah kita masih berani memilih jalan benar ketika semua orang mengejar jalan cepat? Apakah kita masih bisa memegang janji ketika dunia memaksa untuk melupakan? Apakah kita masih mau berkorban untuk hal yang lebih besar dari diri sendiri? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, tapi kisahnya memberi petunjuk. Zhao Yun tidak sempurna, tapi dia konsisten. Dia tahu bahwa kebenaran tidak selalu membawa kemenangan, namun selalu membawa ketenangan. Dan, dalam dunia yang terus bergerak cepat, ketenangan hati adalah bentuk kemenangan tertinggi. Indonesia hari ini sedang menulis babak sejarahnya sendiri. Negeri yang besar, kaya, dan penuh potensi, namun juga dihadapkan pada tantangan moral yang berat. Korupsi, egoisme, perpecahan, dan ketidakjujuran perlahan menggerogoti kepercayaan. Dan justru disinilah nilai-nilai yang diwariskan Zhao Yun menjadi penting. Karena bangsa tidak bisa dibangun hanya oleh undang-undang dan teknologi, tapi oleh karakter manusia yang berani menjaga integritasnya. Setiap anak muda Indonesia punya kesempatan menjadi Zhao Yun versi baru, bukan dengan pedang, tapi dengan tindakan nyata. Berani berkata jujur di tempat kerja, berani menolak ketidakadilan di sekitar, berani membela yang benar meski tidak populer, dan yang paling penting, berani hidup dengan hati yang bersih di dunia yang penuh tipu daya. Zhao Yun mungkin berasal dari tanah Tiongkok, tapi semangatnya bersifat universal, karena kehormatan tidak punya bangsa, dan kebenaran tidak punya warna. Mereka yang berpegang pada prinsip akan selalu bersinar, dimanapun mereka berada. Ketika film hidup kita berakhir nanti, tak ada yang akan mengingat seberapa tinggi jabatan yang pernah dimiliki, atau seberapa banyak kekayaan yang dikumpulkan. Yang akan diingat hanyalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan seberapa setia kita menjaga nurani sendiri. Itulah pesan paling kuat dari perjalanan hidup Zhao Yun. Pesan yang tidak lekang oleh waktu. Bayangkan, jika setiap orang di negeri ini hidup dengan semangat seperti Zhao Yun, menjadi pemimpin yang rendah hati, rakyat yang jujur, teman yang setia, dan manusia yang berani menegakkan nilai tanpa pamrih. Maka, Indonesia tidak hanya akan menjadi negara besar di peta dunia, tetapi juga bangsa yang bermartabat di mata sejarah. Zhao Yun mengajarkan bahwa kejayaan sejati bukan soal siapa yang menang, tetapi siapa yang tetap terhormat setelah semuanya selesai. Dan selama kita masih percaya pada nilai itu, selama masih ada orang yang memilih jujur di tengah kebohongan, selama masih ada yang berani berkata benar meski sendirian, maka semangat Ksatria Putih itu tidak akan pernah padam. Akhirnya, kisah Zhao Yun bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah pengingat tentang apa artinya menjadi manusia yang benar-benar hidup. Bukan karena kekuasaan, tapi karena hati. Bukan karena kemenangan, tapi karena keberanian menjaga kebenaran. Karena pada akhirnya, setiap zaman butuh pahlawan. Dan mungkin, pahlawan itu adalah kita sendiri.
jika berani menjaga nilai yang sama seperti sang ksatria putih. Jujur, setia, dan berani untuk tetap benar.